Dan ada begitu banyak nafas hampa kali ini bahkan kekuatan guntur di tubuh Qin Chen tidak dapat dihilangkan sekaligus. Bukan karena kekuatan guntur tidak cukup kuat, tetapi tingkat kultivasi Qin Chen saat ini terlalu lemah, dan kekuatan kekosongan di sekitarnya hampir tidak ada habisnya. Saya tidak percaya. Mata Qin Chen merah dan ekspresinya gila pada saat ini. Dia langsung melepaskan semua kekuatan asli di tubuhnya. Bahkan kekuatan guntur tidak dapat menghentikan begitu banyak kekuatan kehampaan dalam waktu singkat. Setelah menghadapi kekuatan kehampaan ini, kekuatan lain tidak dapat bertahan lama dan langsung ditolak. Satu-satunya hal yang bisa menahan sedikit adalah kekuatan totem Kaisar Kuno Senior Laut Pasang Void. Dengan suara mendengung, ketika kekuatan totem Kaisar Kuno dilepaskan di tubuh Qin Chen merasakan jantungnya berdebar kencang, berdetak tak bisa dijelaskan. Sepertinya ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan merembes dari kehampaan, bertabrakan dengan nafas dari kehampaan. Tetapi bahkan dengan berkah kekuatan ini, kekuatan totem Kaisar Kuno di tubuh Qin Chen hanya bisa bertahan sesaat sebelum pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Meskipun Kaisar Kuno Senior telah mencapai ujung jalan Kaisar Agung dan telah mengambil langkah itu, dia masih jauh tertinggal dibandingkan orang kuat seperti Hades. Melihat bahwa Qin Chen tidak bisa menahannya. Tiba-tiba, setelah kekuatan dosa bersentuhan dengan udara kehampaan, kedua kekuatan itu langsung bergabung dan berubah menjadi kekuatan yang sangat lembut, yang langsung melonjak ke seluruh tubuh Qin Chen. Apa yang terjadi? Qin Chen tertegun. Di masa lalu, tidak peduli kekuatan macam apa itu akan langsung hancur atau bahkan hancur setelah bersentuhan dengan hembusan udara kosong. Qin Chen juga telah mengerahkan kekuatan Sungai Huangquan sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menahannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan lautan bencana abadi akan ada di sana. Bagaimana bisa terjadi perubahan seperti itu setelah terkena nafas kehampaan? Alih-alih memusnahkan kekuatan laut bencana abadi, hembusan udara hampa menyatu dengan kekuatan laut bencana abadi, tidak ada konflik di antara keduanya. Apa yang terjadi? Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah ketika udara hampa yang dilemahkan oleh kekuatan guntur bergabung dengan kekuatan laut bencana abadi, itu langsung menjadi lembut, dan kekuatan lembut ini melonjak, tersebar ke seluruh tubuh Qin Chen. Qin Chen benar-benar merasakan tubuhnya perlahan membaik dan diperbaiki. Nafas hampa ini tidak lagi memiliki agresi sedikit pun, tetapi sedang memperbaiki tubuh bekas luka Qin Chen. Dan saat tubuh Qin Chen diperbaiki, Qin Chen terkejut saat mengetahui bahwa dia telah mencapai kemacetan dan tidak dapat meningkatkan kekuatan fisiknya. Itu benar-benar meningkat lagi. Qin Chen benar-benar tercengang, dia tidak pernah menyangka laut kesengsaraan abadi bisa memiliki efek seperti itu. Mengapa kekuatan permaisuri Ming Yue bisa menetralkan nafas kehampaan? Apakah karena kekuatan dosa permaisuri Ming Yue sangat menakutkan? Qin Chen menebak, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dalam hal teror, kekuatan permaisuri Ming Yue tampaknya tidak ada bandingannya dengan Kaisar Kuno Senior dan Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik Senior, bukan? Apakah karena permaisuri senior Ming Yue adalah orang yang kuat di dunia bawah? Dan kekuatan dosanya sebenarnya adalah kekuatan dunia bawah itu sendiri, yang lebih istimewa daripada Kaisar Kuno Senior dan Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik Senior. Tebakan lain muncul di benak Qin Chen, tapi segera dia ditolak lagi. Permaisuri Ming Yue adalah orang yang kuat di dunia bawah, tetapi Kaisar Ming dari 5 gunung, Kaisar Yama dari 10 istana, dan Kaisar Dunia Bawah juga kuat di dunia bawah. Sebelumnya, Qin Chen juga mengerahkan kekuatan Sungai Huangquan River, untuk melawan, tapi mereka semua dikalahkan. Nafas kehampaan langsung hancur. Jadi apa alasannya? Qin Chen bingung, tetapi saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya.
Nafas udara yang tak ada habisnya terus melonjak. Qin Chen hanya bisa mengaktifkan perisai niat membunuh dengan gila-gilaan untuk menahan lebih banyak napas udara yang masuk. Ayo, dan pada saat yang sama, biarkan kekuatan lautan bencana abadi di tubuhmu menetralisir atmosfer hampa ini. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah setelah cukup menetralkan nafas hampa, sementara tubuh fisik Qin Chen membaik, dia samar-samar bisa merasakan struktur kekuatan dalam nafas hampa. Qin Chen segera sangat gembira, jika Qin Chen ingin memahami nafas kehampaan sebelumnya, itu seperti seorang insinyur yang melihat instrumen presisi yang sangat tersegel yang dibungkus dan tidak dapat memberikan petunjuk sama sekali. Kemudian suasana kehampaan saat ini seperti instrumen presisi menjadi transparan, dan semua roda gigi serta struktur ditampilkan dengan jelas di depan Qin Chen. Dalam hal ini, selama Qin Chen memiliki pemahaman yang cukup, dia akan memiliki potensi yang besar. Dapat memahami aturan nafas kosong ini. Meskipun nafas hampa ini sangat menakutkan, bahkan jika Qin Chen memahaminya, dia mungkin tidak dapat mengendalikannya, tapi setidaknya ketika dia diserang oleh nafas hampa, kerusakan yang diderita Qin Chen akan langsung melemah. Setelah memahami ini, Qin Chen tidak bisa lagi mempedulikan hal lain, setelah menginstruksikan dewa kecil untuk menahan hembusan udara hampa setiap saat, dia perlahan menutup matanya dalam aliran hembusan udara yang bergejolak, dan seluruh pikirannya benar-benar tenggelam, sebaliknya. Dalam persepsi nafas kehampaan. Tapi ketika pemandangan seperti itu terlihat di mata Molly dan yang lainnya tidak jauh dari sana, Molly dan yang lainnya membuka mata mereka karena tidak percaya. Gila, aku cukup gila. Orang ini bahkan lebih gila dariku. Dia sebenarnya menggunakan hembusan udara kosong untuk memurnikan tubuhnya. Apakah ini mengancam nyawa? Molly gemetar, matanya melebar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ini adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa dunia bawah kuno. Yang lain tidak punya waktu untuk bersembunyi. Bukan saja orang ini tidak bersembunyi, dia benar-benar menggunakan nafas hampa ini untuk berlatih, dan bahkan ingin memahami nafas hampa ini. Apakah orang ini benar-benar pikir dia maha kuasa? Apakah Anda tidak punya ide? Dewa dunia bawah, Molly bukan lagi seorang pemula sekarang. Dia adalah eksistensi di luar akhir Kaisar Agung. Dia dikabarkan menjadi orang kuat di tingkat Kaisar Dewa. Apakah kekuatan semacam ini adalah milikmu, orang yang tidak terikat puncak yang bahkan bukan Kaisar Agung, dapat memahaminya? Tidakkah kamu menyadari bahwa dia, seorang pria kuat yang hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi kaisar tingkat menengah? Namun saat ini, Molly hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Qin Chen dengan cemas, berdoa dalam hati, berharap Qin Chen tidak mati dalam nafas hampa ini. Jika Qin Chen mati, dia mungkin akan mati lagi dalam hal ini. Hidup, aku tidak bisa lagi bertemu dengan Raja. Sementara Qin Chen tenggelam dalam persepsi udara hampa, Molly dan yang lainnya khawatir. Di luar dunia orang mati. Setelah pusaran air undet, banyak kaisar besar dunia bawah yang ditangguhkan di sini, memandang kerajaan undet di depan mereka dengan ekspresi tidak percaya. Saya tidak menyangka ada negara mayat hidup di sungai mayat hidup yang panjang ini. Sungguh sulit dipercaya. Jika Kaisar Mingzang tidak memata-matai kemunculan orang-orang di dunia saat ini, kami tidak akan. Saya belum menemukan tempat ini. Sebuah negara yang terdiri dari jiwa-jiwa undet juga menerima orang-orang dari dunia duniawi. Apa yang akan mereka lakukan? Jiwa-jiwa undet ini, ketika saya menjelajahi sungai jiwa-jiwa undet di masa lalu, saya akan diserang oleh mereka. Begitu jiwa undet ini diizinkan masuk, jika orang-orang ini membentuk organisasi dan tumbuh dewasa, aku khawatir mereka akan menimbulkan banyak masalah bagi kita dan para penggarap hantu lainnya di dunia bawah. Jika semuanya berjalan lancar, terus seperti
Ini, jika kita bisa memasuki sungai kematian di masa depan, bukankah kita harus mematuhi perintah jiwa-jiwa mati ini? Yi Zunzun Kaisar Agung Dunia Bawah digantung di luar kerajaan orang mati, dan ada banyak diskusi, dengan mata dingin bersinar di matanya. Pusaran air mayat hidup adalah tempat terlarang yang sangat menakutkan di Sungai Panjang Mayat Hidup. Umumnya, bahkan kaisar kemudian tidak akan berani memasukinya dengan gegabah. Selama bertahun-tahun, banyak kaisar telah mati di pusaran air mayat hidup dan di dalam pusaran air mayat hidup, tangan undead. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa di dalam pusaran air undead ini, sebenarnya ada negara tempat tinggal undead. Jika bukan karena 3 kaisar agung dan 4 kaisar agung bergabung kali ini, ditambah dengan kecerdasan Kaisar Mingzang, saya khawatir banyak dari mereka tidak akan pernah tahu bahwa undead sebenarnya mendirikan kerajaan sebesar itu jauh di dalam negeri ini, pusaran mayat hidup. Kaisar Mingzang, apakah Anda yakin informasi Anda benar? Apakah orang-orang kuat di dunia ada di kerajaan orang mati ini? Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya menyipitkan mata dan memandang kerajaan orang mati di depan mereka, sedikit mengernyit. Dibandingkan dengan kaisar biasa seperti Kaisar Si Huang, 4 kaisar agung, Kaisar Ming 5 gunung, Kaisar neraka 10 istana, dan Kaisar dunia bawah, sebenarnya telah mendengar dan memahami kerajaan orang mati jauh di dalam pusaran orang mati. Saat itulah Permaisuri Ming Yue bertanggung jawab atas dunia bawah. Permaisuri Ming Yue pernah berkata bahwa jiwa-jiwa undead ini adalah pemulung yang menjaga pengoperasian Sungai Panjang Undead. Mereka adalah eksistensi yang lahir dari Sungai Panjang Undead untuk melindungi dunia bawah, pelaksanaan peraturannya sendiri. Bahkan Permaisuri Ming Yue diam-diam mengingatkan mereka untuk tidak membunuh terlalu banyak saat bertemu dengan undead ini di Sungai Undead, agar tidak memicu serangan balik dari Sungai Undead. Namun Wu Yue Mingdi dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa kerajaan undead akan berkembang begitu pesat di tahun-tahun ini. Meski mereka belum menembus tembok batas kerajaan undead ini. Tapi hanya dari aura undead yang keluar darinya, Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya jelas merasa bahwa negara undead saat ini setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada negara undead yang mereka lihat di bawah kepemimpinan Permaisuri Ming Yue. Apa yang coba dilakukan oleh jiwa-jiwa undead ini saat mereka terus tumbuh di bawah hidung mereka? Perasaan krisis yang mendalam muncul dari hati Wu Yuemingdi dan lainnya. Setelah Kaisar Mingzang melihat ekspresi bermartabat dari Wu Yue dan yang lainnya, kilatan hiburan muncul di matanya, dan kemudian dia buru-buru berkata, Kaisar Wu Yueming, informasi tentang orang-orang di dunia tidak dirasakan oleh saya sendiri, tetapi oleh Kaisar Mojin. Milikku. Kaisar Iblis Qin. Semua orang menoleh dan melihat sosok gelap. 3 orang dewasa. Memang itulah yang aku rasakan, saat dia berbicara, Kaisar Dagu Iblis buru-buru melangkah maju, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba memproyeksikan bayangan, pada saat itu, aku sedang berlatih di sungai mayat hidup ini, dan tiba-tiba aku merasakan panas yang menyengat. Aura melewati dasar sungai undead, dan mereka buru-buru melangkah maju untuk menyelidiki dan melihat pemandangan ini. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa gambar itu sangat buram. Jelas sekali bahwa mereka sedang mengamati dari tempat yang sangat jauh, namun mereka masih bisa melihatnya dengan jelas, beberapa bayangan samar yang memancarkan aura yang kaya dan menyala-nyala memasuki pusaran air kematian. Qin Chen. Mata Kaisar Netherworld berbinar.